Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adel dimanapun kalian berada. Back again with me Adelia Salim, tentunya di Cerita Adel. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, Cerita Adel tentunya akan mengundang narasumber, yaitu wanita-wanita yang hebat, yang sangat kompeten dalam bidangnya, dan tentunya sangat menginspirasi kita semua. Nah, without any further ado, let me introduce our guest star for today, Andi Reski Sundita, Bang. Halo, Kak. Lebih akrabnya aku panggil Kak Reski atau Kak siapa nih? Panggil aja Ata. Oh, Kak Ata, oke. Nah, Kak Ata, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Ya, kesibukan dari Kak Ata sendiri untuk saat ini apa aja nih, Kak? Oke, sekarang ini lagi ngikut di salah satu social enterprise yang ada di Makassar, namanya Teh Riri. Dan juga sekarang lagi aktif jadi relawan anak dan juga fasilitator untuk membahas perihal manajemen kebersihan menstruasi. Oke, Kak. Kayaknya saya tertarik nih dengan yang tentang edukasi menstrual itu ya, Kak. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, what is your day like selama pandemik ini, Kak? Apakah lebih sibuk atau malah sebaliknya? Gimana tuh, Kak? Kalau sekarang sih kayak lebih bisa fleksibel ngatur waktu tentunya, karena kan segala sesuatunya sudah bisa juga dikerjakan secara online. Tidak lagi mungkin kemarin-kemarin aktivitas saya yang mengharuskan saya di satu tempat terus-menerus. Sekarang ini bisa dilakukan di rumah kah, atau di kafe kah, atau memang harus ada sesuatu memang yang harus mengharuskan kita untuk pergi ke satu tempat tersebut, seperti itu. Nah, sahabat Adel, dari beberapa narasumber yang telah dihadirkan di Cerita Adel, banyak juga dari narasumber itu yang mengatakan bahwa COVID ini tuh bukan jadi penghalang untuk produktivitas kita sendiri, malah menjadi peluang juga kan untuk bisa meluaskan koneksi-koneksi kita seperti itu. Nah, untuk membahas tentang apa sih, Kak, edukasi tentang menstrual itu, boleh dijelasin sedikit, Kak? Mungkin dari sahabat Adel pengen mengetahui apa sih itu, Kak? Oke, jadi kebersihan menstruasi, manajemen kebersihan menstruasi itu sendiri sebenarnya adalah konsep atau concernnya kita untuk mengedukasi kita ini untuk anak-anak sih sebenarnya, fokusnya untuk anak-anak usia SD. Jadi kita turun ke lapangan, masuk ke sekolah, dan kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan ini. Sebenarnya tujuannya agar anak-anak itu bisa lebih tahu di awal perihal menstruasi. Jangan sampai pada saat mereka mengalami menstruasi, mereka jadinya takut, panik, dan takut merasakan bahwa ini kok saya kenapa ya, saya sakit atau bagaimana. Ya, perlunya edukasi sejak dini. Mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran untuk orang tua ya yang ada di rumah, untuk bisa ngesonding-sonding dikit lah ya tentang apa sih itu menstruasi, apa sih kayak apa tanda-tandanya gitu. Iya, seperti itu. Karena kan kita juga kita sekarangnya tahu, mungkin kita sendiri mengalami juga. Jangankan saya, mungkin Mbak Adel juga dan orang-orang yang ada di sini pun seperti itu, bahwa kita ini sebenarnya kagok di awal. Ketika kita mengalaminya pasti kita takut. Jangankan dibilang seperti itu, mungkin anak-anak yang sekarang pun akan merasakan hal seperti itu karena mereka tidak ada pengetahuan di awal seperti itu. Apalagi orang tuanya mungkin berpikiran ya, dalam tanda kutip, nanti deh anak saya belum waktunya. Betul, belum waktunya belajar tentang hal-hal yang seperti itu. Padahal kan pentingnya mereka lebih tahu di awal, lebih mempelajari di awal daripada udah kejadian barunya panik seperti mungkin itu. Di Indonesia sendiri hal-hal seperti itu mungkin masih tabu untuk diajarkan ke anak-anak usia dini, Kak. Iya banget, apalagi kalau yang kayak dibilangnya tabu-tabu seperti itu, mungkin kalau kayak di kalangan perempuan oke lah. Tapi kalau yang kayak dibilang, ada juga kadang pertanyaan yang muncul, laki-laki mesti tahu menstruasi apa enggak sih? Jawaban saya pasti otomatis iya. Laki-laki juga harus tahu perihal menstruasi. Karena apa? Mereka itu lahir dari perempuan. Gitu. Mereka harus lebih menghormati. Menghormati juga. Lebih menghormati, lebih paham, dan lebih apa ya? Lebih aware lah dengan betul. Dan mungkin pada saat kita tidak minta-minta, mungkin sometimes gitu, kita sendiri atau teman yang lain dan sebagainya sedang mengalami menstruasi, terus kita tidak bawa pembalut atau sebagainya. Terus dalam keadaan itu tidak ada perempuan, hanya laki-laki. Apalagi kalau yang kayak
televisi gini kan, Iya, pasti krunya iya. kebanyakan laki-laki. Laki-laki. Nah, gimana caranya? Kalau saya tanya di sini mungkin laki-lakinya ya. Kalau ada temannya yang lagi menstruasi dan minta bantuan untuk membeli pembalut, apakah mereka mau atau tidak? Ketika mereka paham tentang konsep ini, Iya. pasti mereka bakal ngebantu. Iya. Tapi kalau mereka tidak paham, pasti bakal Nggak angkat mau, tangan. nggak mau, nggak mau. Apa sih? Iya. Apa itu? Nggak deh. Aku nggak ngerti soal-soal Nah, begitu. oke, apalagi kalau udah ditanya, yang panjangnya segini ya, yang pakai sayap Iya, ya, berapa pakai itu sayap pakai sayap? apa itu? Nggak ngerti. Nah, kan sekarang itu di kalangan apalagi remaja gitu kan mungkin masih kurang juga ya pemahamannya. Kayak banyak orang bilang, oh aku lagi PMS nih, padahal dia tuh maksudnya itu dia lagi dalam keadaan on period gitu, tapi dia malah sebutnya PMS. Nah, sedangkan PMS sendiri itu kan pramenstrual syndrome. Iya, boleh dijelasin dikit nggak Kak tentang bedanya PMS, haid, datang bulan? Oke, itu kan sebenarnya tentang perbedaan istilah Iya. aja. Kalau memang PMS ya memang benar-benar ini berarti sebelum haid, sebelum menstruasi, Iya. atau sebelum datang bulan. Itu kan 3 istilah yang biasanya pada umumnya diketahui sama orang-orang bahwa haid, menstruasi, dan datang bulan. Nah, di sini yang mesti ditekankan bahwa PMS itu bukan menyatakan bahwa kalian sedang haid pada saat itu, bukan kalian sedang menstruasi, bukan kalian sedang datang bulan pada saat itu, tapi sebelum itu mungkin terjadi sekitar sepekan atau 2 pekan dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya biasa terjadi 2 pekan. Entah kalau Mbak Adel dan teman-teman yang lain. Mungkin itu PMS itu menggambarkan tentang perubahan hormon kayak mudian lah ceweknya gitu. Iya, jatuhnya dia memang merangsang salah satu hormon yang ada di dalam tubuh yang berkaitan dengan perasaan, mood dan sebagainya yang membuat ya udah nggak stabil. Jadi kadang orang bilang, ih kamu kenapa kok marah-marah terus? Iya nih saya lagi PMS. Itu kalau konteksnya kalau dia lagi ngomong iya nih saya PMS, kalau PMS kalau memang dia benar-benar PMS ya belum haid, itu emang udah benar. Tapi kalau udah haid terus dia masih ngomongnya PMS ya itu udah keliru, pemahaman yang keliru. Nah, itu kan sedikit edukasi untuk sahabat Adela sendiri juga bahwa berbeda halnya mengatakan PMS saat kita lagi sedang haid dan sebelum itu digunakan sebelum kayak misalnya sindrom-sindrom yang sebelum datang bulan. Nah, penting juga nih untuk para lelaki untuk mengetahui bahwa cewek itu perubahan hormon yang terjadi pada cewek itu bukan karena dirinya yang mau, tapi karena perubahan hormon yang tidak stabil, maka terjadilah hal-hal seperti itu. Kan banyak tuh kayak yang bilang sensi banget sih, gitu, kayak senggol bacok. Iya, senggol bacok. Padahal itu bukan itu. kita yang mau, tapi perubahan dari hormon-hormon kita kan Kak. Mungkin kadang kita menyadari, kenapa maksudnya saya ini jadinya jadi emosional ya. Mungkin pada saat kita merasa sendiri kita lagi emosional ya udah, berarti oh iya, mungkin saya lagi ya. Oh lagi mens. Saya lihat lagi siklus menstruasi saya kalender kan. Oh iya, betul, saya lagi pramenstruasi syndrome, seperti itu. Nah, sahabat Adel, menarik sekali kan perbincangan kita dengan Kak Ata melalui edukasi-edukasi yang harusnya ditanamkan sejak dini supaya orang-orang di sekitar kita juga itu aware terhadap diri kita sendiri. Nah, tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada pembahasan yang jauh lebih menarik lainnya. Tetap di Cerita Adel. Nah, sahabat Adel, kita tadi udah membahas tentang pentingnya edukasi sejak dini mengenai menstruasi itu sendiri kepada anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang topik utama kita, yaitu toxic positivity. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke Kak Ata. Kan Kak Ata ini kesibukannya lumayan padat ya. Nah, gimana sih Kak Ata itu membagi waktu antara keluarga, antara kerjaan, dan antara diri Kak Ata sendiri, me time Kak Ata sendiri. Nah, gimana tuh Kak? Oke, kalau perihal membagi waktu kan masih ada pagi, ada siang, ada malam. Terus juga itu perihal seperti itu.
Kalau dibilang untuk membagi waktu sih jatuhnya sekarang mungkin lebih fleksibel sebelum pandemi. Karena kan kalau sebelum pandemi kan maksudnya lebih lebih terjadwal. Pagi itu bangun terus sampai siang berada di satu waktu di satu tempat, terus sore pulang ke rumah bersama keluarga dan sebagainya. Kalau sekarang jatuhnya yang kayak lebih banyak waktu berkumpul juga dengan keluarga, lebih banyak touching sama ponakan-ponakan, kebetulan saya di rumah punya ponakan dan sebagainya. Mungkin seperti itu, dan saya jatuhnya kayak lebih bersyukur sih pada saat pandemi ini. Memang ya selalu dibilang bahwa segala sesuatu punya hikmah, dan ini hikmah tersendirinya juga, bahwa kita ya jauh bisa lebih dekat, dibilang lebih ngebonding ya sama keluarga, lebih ngebonding jatuhnya. Yang dulunya tidak terlalu rekat, akhirnya sekarang bisa kebangun kembali lagi seperti itu. Kan sekarang ini pandemik, mungkin dulu kan kita ada jeda tuh 1 jam dari pertemuan ini yang satu ke pertemuan berikutnya. Kan sekarang itu lebih padat ya Kak, kayak Zoom satu dan Zoom lainnya kayak tabrakan. Nah gimana tuh Kakak rasa gimana mensiasati hal-hal tersebut gitu Kak? Nah kalau perihal Zoom sendiri, kita sekarang jatuhnya kan yang kayak memang makin akrab sama Zoom itu sendiri, jadinya yang kayak gimana ya, kadang saya juga jatuhnya yang kayak jadi lebih ini sebenarnya sih, kayak lebih keteteran, jujur banget ini ya kan. Jujur lebih keteteran karena kan maksudnya Zoom 1 ini belum selesai, kadang juga ini Zoom sini, jadi jatuhnya kayak 2 monitor aja gitu, sini satu ini, jadi disiasati aja. Minta maaf yang sebelah ini saya nggak bisa aktifin video, lagi ini riweh, takutnya malah ketukar ya linknya. Betul seperti itu. Jadi pokoknya yang kayak pintar-pintarnya kita aja untuk mensiasati sebenarnya. Intinya kan semuanya bisa beriring gitu. Nggak ada yang dirugiin satu sama lain. Intinya tetap bisa. Harus berjalan berbarengan gitu ya. Dan kita juga kayaknya harus lebih ini ya Kak, lebih berbaur dengan keadaan COVID-19 ini. Karena kalau misalnya kita stuck, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kan terbukti kan sudah 1 tahun dan kita masih survive dengan ini. Masih survive. Itu artinya memang kita sekarang udah penyesuaian sebenarnya kan. Segala sesuatu itu terjadi karena terbiasa, habit baru akhirnya nih, kebiasaan yang baru yang akhirnya timbul. Nah takutnya lagi mungkin ya, ini mungkin juga sekedar kekhawatiran sendiri sebenarnya, ketika kita sudah ini dengan COVID, nanti pada saat kembali, dan ini sebenarnya harapan sebenarnya semuanya ketika COVID ini sudah hilang, otomatis kalau COVID ini sudah hilang, kalau kita ini berandai-andai ya, ini berandai-andai amin. Berandai-andai ketika COVID ini sudah hilang, otomatis kita bakal kembali menyesuaikan kembali. Nah, penyesuaian yang seperti itu lagi yang kita mulai dari nol lagi, seperti itu. Nah, Kak Atta kan dalam bekerja, dalam menghadapi kesibukan, ada kan fase di mana Kak Atta itu sedih, marah, kayak bercampur aduk. Nah, gimana kan kalau begitu tuh kita perlu ada namanya self healing. Nah, apa saja sih kayak kalau versi Kak Atta ya, apa aja sih self healing yang dilakukan kalau misalnya lagi dalam situasi seperti itu? Nah, tidak bisa dipungkiri kan ini kan manusia ya. Pasti bakal ngerasain, namanya kita punya perasaan, emosi, mau itu bahagia, mau itu sedih, mau itu terpuruk seperti apa, namanya juga kita manusia ya, kita bakal ngerasain seperti itu. Kalau dibilang self healing lagi kan kita berbeda-beda nih, mungkin cara saya berbeda, cara Mbak Adel juga berbeda. Tapi kalau saya pribadi sendiri untuk self healingnya, ketika saya sedih, saya jadi jatuhnya dengerin lagu sedih. Dengerin lagu sedih, nontonin hal-hal yang sedih. Sama Kak. Hal-hal yang sedih, nontonin hal-hal yang sedih, biar maksudnya peluapan emosi itu bakal lebih keluar. Kayak ada yang mewakili, kayak apa yang dia ini kayak mewakili perasaan kita. Ketika saya juga lagi senang, pasti saya bakal dengerin atau baca atau nonton hal-hal yang senang, biar lebih keluar aja itu. Lain kasus kalau kayak orang kadang biasa, kok kalau kamunya lagi galau gitu, nggak usah dengerin lagu-lagu galau, nanti tambah galau loh ya gitu. Padahal kan maksudnya ya udah ini yang saya rasain. Kan beda-beda ya cara orang nge-healing, mungkin ada yang liburan lah, atau ada yang mungkin hangout sama teman-temannya, atau bahkan ada yang nulis jurnal. Jadi kayak
dari kesedihannya itu bisa juga menjadi manfaat untuk dia sendiri kan Kak, kayak buat itu kayak yang Kakak bilang tadi, nulis jurnal. Itu kan sebenarnya yang paling bagus tuh. Iya. Kalau kita lagi emosi, kita menghasilkan suatu karya. Kita lagi sedih, kita ngasilin suatu karya, walaupun karyanya cuma bisa dinikmatin Iya. sama diri sendiri, tapi itu menghasilkan karya yang bisa jadi healing untuk Iya, kita sendiri seperti itu. dan bisa menjadi apa ya, solusi mungkin untuk orang lain, kayak mungkin dari sahabat-sahabat Adel kayak ada yang ngerasa seperti itu juga, jadi kayak terwakilkan gitu kan Kak. Iya, jatuhnya kan yang kayak jadinya self healing. Iya, kita punya coping stresnya masing-masing, punya caranya kita Iya, masing-masing. dan kita punya kadar kita sendiri, karena kan kita yang tahu diri kita gimana, kita nge-healing diri kita sendiri. Betul, yang seperti itu kita nggak bisa nge-compare. Iya, Kita kita nggak sedih bi- nih, ada lagi sedih, aku sedih banget, terus aku bilangnya gini, ih Adel kok sedih-sedih gitu, aku pernah ngalamin loh, Iya. dan aku bisa gitu, ya iya udah gitu, cocok bakal dialamin juga. Itu kayaknya masuk ke toxic positivity. Nah. Tapi bentar dulu Kak, kita ada riset nih dari tim 55 TV. Nah, riset dari tim 55 TV mendapatkan bahwa toxic positif itu adalah kondisi yang terjadi saat seseorang selalu beranggapan dengan berpikir positif semua masalah bisa dilewati dengan baik. Nah, orang ini tuh biasanya percaya jika dengan selalu positif dapat menjadi cara yang tepat untuk mengatasi semua masalah. Nah, hal ini tuh menyebabkan orang ini kerap menolak perasaan emosi yang negatif dan akhirnya bertumpuk dan menimbulkan gangguan saat kesulitan untuk dibendung. Nah, Kak Ata sendiri nih, pernah nggak sih ada di situasi lagi curhat nih sama temen, terus yang temennya malah bilang, kamu lebay banget sih gitu aja, udah jalanin aja terus, pasti nanti ada ininya kok jalan keluarnya, terus kayak dia bandingin kayak itu belum seberapa dengan yang diderita orang. Nah, pernah nggak sih Kak, dan gimana Kakak menanggapi hal-hal tersebut? Oke, kalau hal yang seperti itu bukan cuma saya pasti ngalamin, orang-orang juga pasti bakal ngalamin hal yang seperti itu juga. Kemarin-kemarin saya seperti itu, yang banyak cerita ke orang dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana situasi orang yang kita temenin ngomong, apakah mereka siap ngedengerin kita bicara. Tidak semua orang bisa jadi pendengar yang baik, pendengar yang baik. Yang seperti itu. Makanya pada saat itu kalau saya berada dalam situasi seperti itu, belajar dari pengalaman, akhirnya saya banyak diam sebenarnya, bukan diam dalam artian apa ya, saya tetap meluapkan emosi yang kayak tadi bilang, saya lebih banyak self healing, saya lebih banyak untuk mengimplementasikan emosi dan dari diri saya ya, mungkin saya banyak nulis juga dan sebagainya. Kebetulan saya suka banget sama puisi, jadi mungkin pelarian saya, pengalihan saya yaitu banyak-banyak baca buku puisi dan sebagainya. Mungkin juga orang itu, sebagian orang yang kita tempatin untuk curhat itu dia tuh cuma ingin mencari tahu ketimbang memberikan solusi kepada kita sendiri. Mungkin kita harus banyak-banyak mempelajari tentang diri kita sendiri, yang akhirnya kita bisa memberikan solusi ya Kak untuk diri kita sendiri. Nah itu dia, kalau disinggung perihal itu bedain kepo sama empati. Ya, seperti itu. Kepo itu kan singkatan ya. Knowing apa ya? Kepo itu yang kayak udah saya cuma mau tahu aja. Tapi ya mau tahu yang ya udah, aku nggak peduli mau kamu solusinya gimana, yang penting aku udah tahu nih. Beda sama empati. Kalau empati itu lebih kepada kita nggak cuman ngomong, kita cuman nggak cuman tahu, tapi kita action, kita usaha, kita ngeberi sesuatu ke orang yang mereka butuhin itu apa. Jadi makanya kita nanya, bukan hanya sekedar kamu baik-baik saja, ini udah nyata nih. Udah nyata nih, orang lagi sedih, datang ke kamu minta solusi, ditanya lagi baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Kamu nggak lihat ekspresi aku. Yang kayak gitu sebenarnya. Banyak sebenarnya juga orang-orang punya niat yang bagus, tapi actionnya yang salah dan keliru. Banyak orang-orang yang pengen ngebantu, tapi caranya selalu salah, seperti itu. Mereka mau care, mereka mau peduli, tapi jatuhnya yang kayak mereka ngelakuin bukan hal yang kita butuhin. Kadang kalau kita lagi cerita nih segala macam, tuh cerita gini, malah orangnya ngasih nasihat, masih ngasih masukan, padahal ini kebutuhannya aku ini cuma mau didengar, itu doang. Cuma butuh wadah untuk
tersalurkan nih unek-unek kita mungkin. Iya, yang seperti itu. Ketika ngomong ya kayak gitu, kita sebenarnya kalau kita ditemenin curhat juga, kita sebenarnya mesti tahu juga kebutuhan orang yang curhat itu gimana. Memang benar-benar mau ngedengerin kah, atau mereka memang meminta solusi, seperti itu. Dan tanpa sadar kita juga pernah menjadi pelaku dari toxic positivity ini. Kayak kita kayak lagi nggak mood nih, terus teman kita kayak tiba-tiba curhat, aku mau curhat nih. Jadi kayak yang keluar, yang terlontar itu bukan malah solusi, malah menjadi toxic banget. Yang kayak baliknya kayak nyemangatin kan? Iya, nyemangatin, ya udah semangat ya, kamu pasti bisa. Ya udah, ayo stay positif gitu. Iya, stay positivity. Jatuhnya saya nggak positif, nggak bisa. Iya, nggak bisa, aku nggak bisa positif saat ini. Oke, seperti itu. Nah, kita ada riset lagi nih dari tim 55 TV. Nah, jika merasakan sakit, bilanglah sakit, sebab luka jika didiamkan akan borok, akan semakin besar tuh lukanya. Dan cara untuk bisa menyembuhkan luka, ya kita harus mengakui dulu kalau kita sakit, biar kita tahu posisi sakitnya di mana dan bisa menyembuhkan luka itu. Karena menurut aku sendiri nih ya Kak, makin kita memendam sendiri, maka pikiran-pikiran itu makin berkecamuk di kepala kita, yang jatuhnya maka menjadi beban, kita stres, yang kita butuhin itu solusi, malah jadinya kita buntu, nggak dapat solusi sama sekali. Nah Mbak, pernah nggak sih Mbak kayak dalam posisi marah nih, terus ada orang yang bilang, kok lu marah-marah terus sih, marah-marah mulu sih, sensitif kamu. Nah gimana tuh Mbak menanggapi hal-hal seperti itu? Kalau saya jatuhnya kan, saya ini mungkin orangnya jarang marah ya. Tapi ketika kalau dikasih tahu seperti itu, kenapa sih marah-marah mulu? Jadi jatuhnya kayak bilang, kamu tahu kan saya jarang marah, berarti saya ini lagi nggak baik-baik aja. Seperti itu. Itu kalau mereka bilang seperti itu, saya jatuhnya kayak reminder sebenarnya buat saya. Oke, saya lagi marah, otomatis saya mesti cari tahu apa penyebab saya marah. Seperti itu. Kita kadang lupa gitu. Ketika kita marah, kita lupa penyebabnya apa dan harus menyelesaikannya seperti apa. Seperti itu. Jadi jatuhnya ya lebih banyak ketika kita marah, kita kembali sama diri kita, take a time, benar-benar take a time. Lebih banyak untuk merefleksikan kembali sama diri sebenarnya. Kita lebih banyak bertanya sama diri, self talk jadinya ya. Banyak cerita sama diri, kenapa, apa penyebabnya, bisa nggak diselesain, gimana gini. Kalau memang nggak bisa, kita minta bantuan ke orang. Ketika tidak, ya udah kita bicarain baik-baik. Intinya sih kita cari jalan yang baiknya aja, seperti itu. Kalau dibilang mau marah ya marah-marah, ingat aja gitu, kalau emosi nggak ada yang selesai. Tapi sikap seperti itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya langsung dibilang marah mulu sih, itu masuk ke dalam kategori toxic positivity nggak sih Kak? Nah kalau yang seperti itu, kalau saya pribadi ya, kalau seperti itu bukan toxic positivity, jatuhnya kayak reminder aja. Oh iya, dia ngasih tahu aku, ya aku lagi marah. Jadi kita juga harus memahami ya bedanya antara toxic positivity dan diberikan masukan gitu ke orang lain. Kita juga jangan egois, karena kita hidup itu nggak sendiri. Jadi kita perlu masukan dari orang lain, tapi tergantung kita sendiri yang mana mau kita serap. Jangan langsung kayak semuanya diserap, malah jatuhnya nanti kepikiran ke diri kita sendiri. Kan nggak semua orang juga ya memberitahu itu kayak baik gitu kan, ada maksud yang terselubung lah, kita nggak tahu kan. Kita tidak pernah tahu. Iya, kita tidak pernah tahu pikiran mereka apa tentang kita. Bisa saja di depannya baik, terus di belakangnya apa sih? Iya, kayak biasa, cantik banget, padahal kayak dia tuh tahu kalau misalnya kita tuh lagi jelek, tapi kayak ya udah. Kayak ya udah, kalau ngomong ya fake itu udah yang real saja. Yang real aja ngomongnya, langsung aja. Nah Kak, kenapa sih dorongan untuk tetap positif itu bisa dikatakan sebagai toksik? Nah, kalau kita bicara ini inti banget nih sebenarnya. Toxic positif sendiri, kenapa orang-orang banyak berperilaku seperti itu? Karena mayoritas, ini saya bilangnya mayoritas ya, saya nggak ngejat semua. Mayoritas kita ini manusia yang pengen banget semuanya simple. Pengen banget semuanya mudah, instan. Ya betul, karena memang mie instan enak ya. Kita pengen instan. Ketika kita nggak baik-baik aja,
kita pengen cepat-cepat ngalihin itu supaya jadinya baik. Ketika kita lagi terpuruk, saya lagi sedih, saya harus cepat-cepat kembali senang. Padahal itu nggak bisa. Itu orang-orang harus lihat aku senang terus begitu kan Kak. Itu sebenarnya kita nggak ngehargain perasaan yang kita rasa. Kita harus nanemin pokoknya poin tersendiri bahwa segala sesuatu yang kita rasa, segala sesuatu yang kita alami yang berasal dari diri kita ataupun dari orang lain itu semuanya itu valid. Itu valid. Nggak ada yang namanya dibilang mau sedih tiba-tiba langsung cengengesan, itu berarti ada sesuatu tuh, ada sesuatu yang dia tutupin, dia alihin dari rasa sedih itu, akhirnya dia jadinya dijadiin kegembiraan, tapi itu sebenarnya nggak baik. Kalau dalam jangka waktu yang panjang ya bakal ngeganggu juga, karena nanti bakal jatuhnya dia kebingungan sendiri untuk memahami perasaannya dia. Baik Kak, terus apa sih bahaya dari sikap tersebut? Nah, tapi jangan dijawab sekarang karena kita akan menjawabnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Adel. Oke. Back again with me Adelia Salim, tentunya di Cerita Adel. Nah langsung saja nih sahabat Adel, kita menjawab pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab nih Kak. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Nah apa sih bahaya dari sikap-sikap toksik seperti itu Kak? Nah kalau bahaya, kalau dilakuinnya cuman sekali 2 kali mungkin nggak ngefek gimana-gimana banget. Tapi kalau ini ceritanya jangka panjangnya dilakukan terus-menerus. Kita ini manusia ibaratnya yang kayak wadah. Wadah itu kapan diisi terus-menerus kan ada batas limitnya ya. Ada batasannya. Ketika diisi terus itu nantinya bakal meluap. Ini kayak semacam bom atom aja. Tunggu waktu untuk meluap dan meledak saja. Nah, ketika kita terlalu banyak untuk mengalihkan hal-hal negatif dan ke positif, jatuhnya sebenarnya bakal mempengaruhi diri sendiri. Jadi intinya yang kayak dia ngalamin kebingungan ketika dia merasa sedih, dia tidak tahu lagi harus ngapain. Ketika dia seperti itu jatuhnya jadinya yang kayak denial terus, penyangkalan kan. Dia denial terhadap dirinya sendiri, terhadap emosinya sendiri. Itu kan sebenarnya salah satu sistem mekanisme pertahanan diri manusia, sebenarnya salah satunya itu denial. Tapi ketika denial itu dilakukan secara menyeluruh dan panjang waktu durasinya tuh bakal ngefek ke diri dan bakal nunggu aja waktu, bakal bingung dengan hal-hal yang dirasakan. Akhirnya ya tidak ada yang selesai di dirinya. Kita manusia terlalu banyak mau mensupport orang lain, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Mana kita mau nge-support orang sedangkan diri kita ini sedang di kondisi tidak baik-baik saja. Ini mungkin sebenarnya message juga ya, pesan juga. Jangan terlalu merasa lebih paham dengan kondisi orang lain, jangan pernah terlalu merasa kita lebih ngerti dengan kondisi orang lain kalau kita saja sendiri belum selesai dengan diri kita. Seperti itu. Nah, kata kita ada artikel lagi nih, artikel dari Halodoc, yaitu mengatakan bahwa seseorang yang percaya pada toxic positif itu akan terus berusaha untuk menghindari emosi negatif. Padahal perasaan tersebut dihasilkan oleh otak untuk menandakan bahaya. Nah, jika terus dibiarkan, kamu akan kesulitan untuk menilai masalah yang terjadi dan menganggap jika masalah yang terjadi akan terlewati dengan sendirinya, yang berdampak kebingungan pada emosi sendiri dan sulit untuk menggambarkan perasaan diri sendiri atau yang bisa disebut dengan mati rasa nih. Nah, toxic positivity itu membuat orang untuk menekankan atau memendam emosi negatif yang ada dalam dirinya. Nah, apa nih efek pada diri akibat penekanan dari emosi negatif itu sendiri, Kak? Nah, yang kayak tadi saya bilang kan, ini bakal menimbulin kebingungan, kebingungan sama diri sendiri. Jatuhnya kita yang kayak bingung sama diri sendiri aja gitu. Kita ini lagi sedih tapi jatuhnya maunya ketawa-ketawa yang nggak make sense. Ya, orang-orang sekitar kita juga pasti akan merasakan, nah orang ini sedang tidak baik-baik saja, karena kayak yang aura yang kita timbulkan juga itu
jatuhnya nggak positif kan Kak? Nggak ada positif Iya, vibes-nya. bukan Negatif. positive vibes only. Bukan lagi. Kemarin katanya positivity, Iya, Pak. positivity. Jatuhnya sekarang ya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada lagi. Nah, selain dampak akibat penekanan pada emosi negatif, toxic positivity itu juga pasti punya dampak jangka panjang pada kesehatan mental. Nah, kalau boleh tahu apa sih kayak dampak yang terburuk dari sikap toxic positivity ini sendiri bagi diri kita, bagi tubuh kita? Tadi sudah disebutkan ya bahwa bakal ngalamin yang namanya mati rasa. Iya. Kita udah nggak bisa ngerasain tuh perasaan kita udah nggak valid. Kita ketika kita sedih, kita marah, kita gusar, kita lagi down dan sebagainya, ya udah kita kalau dibilangnya jangan seperti itu, jatuhnya kita bukan lagi manusia kalau seperti itu. Kita sudah tidak bisa merasakan apa-apa, jadinya ya mati rasa. Kalau sudah seperti itu ya udah saatnya kita datang ke psikolog. Malahan jatuhnya kita jadi ini apa yang awalnya cuma masalah ringan malah berkembang. Jadi aku mau nanya lagi nih Kak, so is it okay to be negative? Sebenarnya kalau negatif ya udah terima aja. Iya, karena emang perasaan itu diciptakan antara negatif dan positif. Nah, gimana kita menghargai setiap perasaan-perasaan itu yang muncul, karena itu stimulus dari tubuh kita sendiri. Mungkin pada saat sedih kita disuruh untuk bukan menyendiri sih, kayak lebih memahami mungkin ya diri kita sendiri Kak. Lebih nanya ke diri sendiri, kamu butuhnya apa? Iya, seperti itu. Mungkin kita udah jarang nih berbicara dengan diri kita sendiri, makanya kita sampai nggak memahami diri kita sendiri. Ini kita sama-sama mesti tahu sebenarnya porsinya, kapan kita harus bersikap positif, kapan kita harus bersikap negatif dan sebagainya. Karena segala sesuatu itu diciptakannya itu berimbang. Jangan sampai ada yang timpang seperti itu. Jadi kalau ketika lagi sedih ya udah sedih aja, ketika lagi senang ya udah senang aja. Tapi kita tidak bisa lupa ketika kita sedih pasti nanti kita bakal senang. Ketika kita senang pasti nanti bakal ada yang sedih-sedihnya juga. Jadi sebenarnya kita lebih kepada harus lebih lebih untuk mempersiapkan diri untuk merasakan hal-hal yang lainnya nanti ke depan sana. Karena hidup itu seperti roda berputar ya sahabat-sahabat Adel. Jadi kayak mungkin saat ini kita lagi di posisi yang teratas nih, kita senang, kita nggak tahu nih kapan nih kita berada di bawah, dalam fase sedih begitu mungkin ya. Nah, gimana sih Kak cara membedakan? Mungkin masih banyak orang yang berarti aku nggak apa-apa dong negatif. Nah, bukan seperti itu kan Kak? Iya, bukan seperti itu sahabat Adel. Jadi gimana sih Kak cara membedakan antara toxic positivity dan positive mindset? Nah, kalau toxic positivity itu kalau dari saya pribadi ya, toxic positivity itu jatuhnya cuma di ucapan. Di ucapan aja. Udah nggak apa-apa. Nanti juga seneng-seneng kok yang kayak gitu. Cuma di ucapan aja. Kalau mindset yang positif tidak hanya di ucapan tapi juga dengan action dan tindakan. Ada usaha di dalamnya, bukan cuma ngomong doang seperti itu. Jadi toxic positivity itu dalam bentuk ucapan ya Kak, berarti nggak ada bentuk-bentuk yang lainnya ya? Nggak ada, kayak orang kepo gitu doang. Ya udah, saya tahu kamu lagi sedih, ya udah sedih. Jadi mungkin sekarang kita harus lebih aware terhadap sekitar kita. Mungkin kita tanpa sadar ya Kak, kita menjadi pelaku dari toxic positivity itu sendiri. Kayak kita langsung bilang ke teman kita, apaan sih kamu gitu aja, masih banyak kok yang penderitaannya lebih kejam daripada kamu. Padahal kita nggak tahu nih, mungkin itu penderitaan terkejam dia kan Kak. Kita punya porsinya masing-masing dalam hal cobaan hidup ya, jadi tidak bisa di-compare. Penyakitnya manusia tuh selalu seperti itu, selalu membanding-bandingkan orang satu sama orang yang lain, padahal mah beda. Apalagi kan banyak tuh sekarang di sosial media kan orang nge-share kehidupan mereka. Nah, muncullah pemikiran-pemikiran, kok hidupku nggak seenak dia ya, kan kita belum tahu ya apa aja mungkin itu yang dia pilih untuk tampilkan di sosial media gitu. Manusia hanya mau menampilkan hal-hal yang bahagia di sosial media. Kita tidak tahu ceritanya, faktanya ketika udah real life nih, udah
dunianya yang asli nih kayak gimana. Yeah. Mungkin dia merasa kesepian, tidak ada orang yang bisa memahami, mungkin dia orangnya sulit dimengerti dengan Yeah, orang-orang, akhirnya pengalihannya mungkin yang cuma di sosial media aja, Yeah. seperti itu. Menampakkan hal-hal yang bahagia, biar terkesannya bahagia terus. Bahagia padahal terus nih orang, padahal kita belum tahu ya belakangnya. Tapi jangan salah ya Kak, sekarang itu banyak banget kayak orang-orang yang malah menampilkan keburukan dia sendiri. Kayak Tuhan kamu itu udah nutupin aib kamu, tapi kamu malah ngumbar-ngumbar. hal yang seperti itu sebenarnya Banyak Kak sekarang. demi konten. Ya demi konten. Aduh, padahal kayak itu malah bisa menimbulkan apa sih pemikiran dari orang-orang yang menonton mungkin kan Kak, kayak dia langsung sebagai oh nggak apa-apa nih berperilaku seperti ini, kan kita nggak tahu kan pengguna sosial media sekarang itu banyak banget yang anak-anak di bawah umur. Kita nggak tahu dampak dari postingan kita sendiri apa. Kalau yang zaman sekarang yang saya amati ya, akhir-akhir ini orang Indonesia itu terlalu, yang saya amati pribadi ya, ini minta maaf kalau ini Ya. cuman pengamatan pribadi saya. Kalau orang Indonesia ini terlalu menjual kesedihan. Iya. Mereka mau dapat empati dengan cara memperlihatkan kesedihan. Padahal kalau memang orang-orang itu bakal berempati, ya bakal berempati aja tanpa memperlihatkan kesedihan yang sebenarnya seperti apa. Kesedihan itu bukan untuk diumbar sebenarnya. Karena kalau dibilang kita mau seperti itu, ya kasihan juga. Saya sebenarnya selalu kasihan dengan orang-orang yang seperti itu. Dia tidak bisa, dia tidak mengerti tentang batasan yang harus dia bagi ke orang lain. Baik Kak. Nah, kan ini apa sih namanya 2021 ini udah di pertengahan nih. Pasti di awal-awal tahun kita punya dong resolusi untuk di tahun ini. Nah, gimana nih Kak resolusi hidup Kakak di tahun 2021? Apakah udah terrealisasi apa gimana? Kalau resolusi sebenarnya saya bukan tipikal orang yang selalu beresolusi Baik. sebenarnya ya. Saya cuman mau hidup dengan lebih baik saja dari tahun ke tahun, melakukan hal-hal yang belum saya lakukan di tahun sebelumnya. Seperti sekarang ini pun intinya saya selalu berharap ketika saya masih hidup, saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu aja. Jadi lebih nggak mau nih ada kayak takutnya nggak tercapai ya Kak. Jadi kayak cuma resolusi ini kayak omong kosong belaka. Iya, saya bukan orang yang selalu berekspektasi sebenarnya. Iya. Saya terlalu memikir bahwa kita harus lebih rasional saja karena kita tidak pernah tahu dunia akan seperti apa. Toh sekarang juga kita tidak pernah membayangkan bahwa terjadi COVID seperti sekarang. Jadi ya udah ikutin alur aja. Pasti ada jalannya kan. Takutnya ini malah jatuhnya ke toxic positivity lagi. Banget. Kalau saya prinsipnya mah ya udah let it be, let it flow, be okay gitu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin dari sahabat-sahabat Adel pengen denger nih tips dari Kak Atta sendiri mengenai gimana sih cara tetap positif tanpa membuat kita itu terjebak dalam toxic positivity ini sendiri. Nah, kalau tips tersendiri yang selalu saya lakuin sebenarnya kalau saya lagi sedih, saya benar-benar nerima perasaan diri saya yang lagi sedih. Oh, saya sedih, oke. Saya mungkin butuh me time, butuh waktu sendiri, butuh untuk lebih merefleksikan, dan yang tadi lagi lebih banyak self talk sama diri, karena kita juga butuh itu. Jangan terlalu banyak ngomong juga sama orang lain, karena untuk ngomong sama orang lain juga itu sebenarnya butuh energi. Mungkin kita dengarnya kembali lagi sama orang pribadi kita sendiri, sebenarnya kita ini termasuk orang yang introvert atau extrovert. Seperti kembali lagi kita mesti memahami diri kita sendiri, kita memahami porsi dari diri kita sendiri. Janganlah membanding-bandingkan hidup kita, diri kita dengan apa yang kita lihat di diri orang lain kan. Kita punya cerita sendiri, kita punya prosesnya kita sendiri. Tidak tadi seperti yang sebelumnya kita bahas sebelum masuk ini, bahwa kita punya privilege yang berbeda-beda masing-masing. Mungkin ada satu kelompok nih atau satu orang yang mempunyai privilege sendiri yang kita tidak dapatkan. Seperti itu sahabat Adel. Nah, sahabat Adel, kita kan udah membahas tadi tentang toxic positivity.
perlunya kita memahami diri kita sendiri bahwa setiap diri seseorang itu mempunyai batasan-batasan dan porsinya masing-masing. So it's okay to not to be okay. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak Kak Atta atas waktunya untuk berbincang-bincang di Cerita Adel. Jangan kapok-kapok untuk main kesini. Sahabat Adel, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Atta dan juga beberapa riset yang dilakukan 55 TV merupakan sebuah opini. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita semua hanyalah manusia biasa. Saya Adelia Salim, tetap saksikan Cerita Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.